lebih intinya tuh kayak tidur sama cewek gitu. Gua Leonardo, gua di dua karena di masuk 23 dia di pegawai swasta. Hai, nama aku Yulia Doviana, biasa disapa Yuli, 22 tahun. Nyelesain skripsi aja. Halo, nama aku Ati Parani, biasa dipanggil Lisa, sedang berkuliah. Nama aku Noki, umur 22 tahun, kesibukan sehari-hari bekerja. Halo, nama gua Reza, bisa dipanggil Reza. Gak ada sibuk. Halo, nama aku Minggi, usia aku 23 tahun, dan aku pensiun. Perkenalkan, aku Muhammad Rizky Putra, umur 21 tahun, kehidupan bekerja. Namaku Anggi Panutra, dipanggil Anggi. Ya, sekarang 24, kesibukannya masih kuliah. Aku nama Gia Alma, biasa dipanggil Alma, gue 21 tahun. Sekarang lagi kuliah aja sih. Nama aku Gia, bisa dipanggil Ji, bikin usaha sendiri gitu, kecilan kayak gitu sih. Sekarang aku seorang ekstra kuasa dan berpanggilan. Umur aku saat ini 20 tahun, bekerja. Kenalkan, nama saya Alena, masih 18, kerja di FS. Perkenalkan, nama saya Nia Ferti, umur 20 tahun, lagi kuliah. Kalau menurut gua sih ya masa lalu terus diingat kembali ya, karena kayak buat menjadi pengalaman buat ke depan kita buat menjalani hubungan. Tiap orang sih beda-beda ya cara melupain masa lalu, entah ada orang baru atau bisa nyelesain sendiri. Jadi ya tergantung orangnya aja sih, yang penting nggak ada hubungannya lagi sama sekali sama mantannya. Ya, menurut aku sih nggak harus main banget ya, soalnya kalau kita ngejalanin hubungan yang baru tapi masih ingat yang lama itu masih nggak apa-apa. Kayaknya harus seiring berjalannya waktu, kalau dilupain lebih itu kadang membebankan. Terus nanti bisa aja kelupa insya Allah. Kalau nggak lupa balik lagi. Balik lagi berarti jodoh. Jodoh. Nah, gitu. Kalau kita memulai yang baru, kita harus selesai dengan masa lalu kita supaya nggak ada yang tersakiti. Harus sembuh sendiri dulu, harus bangkit sendiri dulu, baru ke orang lain. Mau pakai orang lain untuk jadi penyembuh. Wis. Kalau misalnya buat ngelupain, kayaknya lupain dulu deh. Soalnya kalau misalnya mau ngejalin hubungan tapi kayak belum lupa, percuma gak sih? Aku harus lupa dulu, karena kalau kita mulai tapi kita belum lupa, sama masa lalu tuh bakalan nyakitin yang orang baru ini. Nggak mesti sih, kayak di hubungan gue sebelumnya juga gue belum kelar sama temen gue. Sekarang alhamdulillahnya udah kelar sih sama masa lalu. Tempat kayaknya biasa-biasa aja sih. Lagu kayaknya melukis senja kali ya, Oh, di ya. Doremi. Lagu Reckless. Reckless. Tempat mungkin ke KFC. Karena setiap makan kemarin tuh selalu ke KFC. Jauh ini. Karena waktu itu emang dia suka setel lagu itu aja. Terus dan awal pertama ketemu dia itu, awal yang disetel itu lagu itu kebetulan di tempat. Kebetulan aku ketemunya di tempat kerja aku. Waduh, itu agak bahaya ya, Gue sih di Milty deh, Milty Bubble deh. Kalau lagu ada juga, kalau lagu tuh kayaknya adalah lagunya Juicy Lucy. Judulnya Mawar Jingga. Waduh. Nah, jadi karena kan di lagunya Juicy Lucy itu yang di Mawar Jingga ngasih tahunya tuh kayak lu serima tapi nggak seamin. Asik. Kalau tempat sih kayak lebih ke alam-alam aja sih. Misalnya kayak ke Tahura kak, atau kayak ke Loksado gitu. Soalnya kan dulu mantan suka yang Alam-alam apa karena sepi atau gimana nih? enak aja nikmatinya. Oh, nikmatin. Kalau lagu ada nggak Kalau lagu yang biasa disetelin nih pas lagi berduaan atau dinyanyiin enggak tiap sih, malam? soalnya aku sama dia beda genre. Oh, beda genre. Ya. Yuli genrenya apa? Mantan genrenya apa nih? Metal salah. Oh, metal. Ya banyak sih ya, salah satu nih nanti di makan gua masih gua pakai sampai sekarang. Banyak banget baju, tas, sepatu. Semua disimpan. Contohnya baju, cincin, tas, celana. Kalau ngasih cincin berarti mau ke jenjang yang lebih serius dong? Harusnya tidak berjodoh berarti. Tidak jodoh. Alasannya karena nggak cocok aja. Kalau orang sih banyak ya, ada tas, sepatu, baju gitu. Bilang atau lagu. Ada cerita dia ngasih hobi. Ulang tahun aku dia ngasih hobi. Masih disimpan. Tidur sih. Kalau misalnya lagi dipakai di jalan nih, terus ketemu dia,
lagi pakai hoodie itu gimana? Nggak pernah. Nggak pernah. Jangan sampai Biar lama. nggak mau. Ada beberapa sepatu masih ada, celana itu doang sih. Masih disimpan atau udah dibuang? Oh itu masih disimpan karena itu semuanya bisa dipakai lagi. Sayang kan kalau masih dibuang. Banyak karena masih kepake semua ya. Oh, alhamdulillah. Tuh baju kan masih kepake, Ah. simpan aja nggak apa. Kalau misalnya di jalan nih ketemu mantan, tapi pas lagi pakai pemberian dari mantan tuh gimana? Ya nggak apa-apa kan udah dikasih. Kalau dikasih juga. Iya. Berarti bukan tipe yang kalau udah dikasih nih terus putus, Yuli ngebuang gitu atau apa nggak usah dipakai lagi? Mungkin karena gue ya, kesalahan gue mungkin sebelumnya yang gak bisa gue ceritain. Terakhir kalinya sih gue udahin karena katanya lost feeling sebelumnya. Diselingkuhin. Emang hubungan yang udah nggak bisa dipertahankan lagi. Karena sifatnya itu. Sering berantem, beda pemikiran. Kalau mikirnya ini, dianya kesana gitu. Kalau mau makan satu mau makan kuah, satu mau makan kering. Ya udah cukup aja kan udah Cukup. lama, kemarin udah coba maafin, terus lihat perkembangannya ya stuck di situ-situ aja. Mending putus aja udah kelamaan juga. Hampir 4 tahun kan. Hampir 4 tahun. Duh, ke-spill nih. Waduh. Agak berat nih ya karena dia bilangnya sih ngantuk. Oke lah, karena kita manusia kan pasti paham dong dengan keadaan dia balik kerja gitu, Iya, apapun pasti. bener. Jadi dia bilangnya ngantuk dan gue nungguin di tongkrongan gitu karena dia katanya pengen nongkrong. Gue tungguin dan akhirnya dia bilang ngantuk jam itu. Pas itu keciduk, dia bilang kan ngantuk tuh, berarti batal tuh kita ketemuan. Aku ngeliat dia di second account, dia ada di suatu tempat lah yang ya bisa disebut dunia malam. Dari situ ya kesel. Gara-gara waktu itu ada satu MC sama aku kerja bareng di satu panggung juga. Dan si dia ini datang ke situ. Kan kalau misalnya kerja kan kayak gitu kan harus profesional dong. Kalau misalnya nggak profesional kayak nggak bawa kesamaan yang lainnya kan juga kan jadi nggak asik gitu. Kebetulan dia duduk di depan aku. Terus dia tuh kayak ngeliat aku tuh kayak terlalu akrab sama mantan aku ini. Dia tuh kayak cemburu lah mungkin wajar, tapi kayak berlebihan gitu loh cemburunya. Terus dia kayak menolak sama cewek yang lebihnya tuh kayak tidur sama cewek gitu. Wah, parah sih, parah. Itu sih nih ya yang baru-baru putus ini karena emang udah capek sih sama orangnya. Udah berusaha semaksimal mungkin aku dalam hubungan itu mencoba perbaikinya, tapi ya emang udah nggak bisa. Emang kalau udah capek nggak usah dipaksain. Nggak ada jalan lain lagi nih selain mengakhiri hubungan. Udah dicari jalan yang lain sebelum putus itu semuanya udah dipikirin, dijalanin, diusahain, tapi emang nggak bisa. Udah biasa ya para cewek dengarnya diselingkuhi depan mata kita tiba-tiba putus lah. Kalau gue mungkin fokus sekolah kali ya, karena itu aneh banget sih menurut gue, kayak terlalu basi mungkin. Mungkin bagi gue yang paling aneh itu karena gue pertama kali diudahin, yaitu karena lost feeling itu tadi sih. Paling aneh itu beda agama, udah tahu beda agama masih ada terusin. Oh iya, waktu itu pernah dia bilang karena aku terlalu baik buat dia. Aneh kan? Waktu itu dia pernah mau jemput aku, tapi ya harinya hujan. Duduk aja dulu kan aku masih siap-siap itu saat itu. Ya udah, tunggu aja dulu depan rumah. Ternyata dia malah duduknya di samping rumah. Mungkin karena kelamaan dandannya gitu jadi bete atau gimana tuh? Ya, nggak tahu kenapa dia duduk di samping rumah tuh kenapa? Oh. Kan aneh, dia yang aneh, jadi aneh nih cowok. Terusin aja. Siapa sih yang aneh pas itu? Kayaknya dua-duanya aneh. Nah, aku tuh tipikal cowoknya ngaret, kalau kemana-mana tuh pasti ngaret tuh. Jadi dia itu udah siap 1 jam yang lalu, tapi aku belum datang. Ya dia marah, udah gak bisa diajak baikan lagi, dan itu putus. Siapa yang aneh tuh? Kayaknya aku yang ngaret soalnya. Nah, waktu itu gara-gara aku bersin aku kan agak kenceng ya. Terus dia tuh kayak mungkin ilfeel atau gimana, nggak tahu deh. Aku sendawa waktu itu pernah juga. Dianya ngejauh langsung. Nggak ada, kayak udah nggak ngechat. Kalau chatannya tuh udah agak beda. Kayaknya ada sih pernah. Alasan itu karena muka aku mirip sama musuh tante dia. Berarti kalau musuh tantenya nih antagonis dong, muka-muka antagonis Anggi. Nggak masuk akal lagi. Bohongin masing-masing orang tua ya buat liburan pergi. Kalau aku lagi sedih, tiba-tiba dinyanyiin itu request. Kebetulan ex aku kerja di salah satu coffee shop, dia fotografer juga. Dia tuh ada
kayak uniknya tuh kayak suka ada aja kelakuan yang bikin aku tuh ketawa gitu loh, kayak mosing lah atau apa, pokoknya hal yang lucu gitu loh. Itu menurut gua sih balik lagi ke diri masing-masing sih ya, karena kan pilihan orang juga, jadi kita nggak bisa ngatur. Terus gue juga sempat tinggal sama cewek gue bareng. Ya nggak apa sih, karena ya kalau misalnya orang tuanya ngebolehin atau dia homeless, tergantung di masing-masing. Misalnya dibolehin sama orang tuanya, kayaknya sih nggak apa-apa aja sih. Kayak wajar aja mungkin dia zaman sekarang lagi musimnya. Takutnya manusia kan kita nggak tahu kayak gitu juga sama yang dirasain, lagi sama orang tua sih. Kalau temen aku sampai ada kayak gitu, aku berdua kayak nggak usah lah. Kalau mereka berdua mungkin kayak ada kakak atau apa masih bisa. Ya kalau di luar nikah, wah itu yang bahaya sih. Boleh, tapi tahu batasan lah. Lebih dikurangin sih. Orang tua mereka kan harusnya orang tuanya yang kontrol. Bedanya kalau kayak gitu lebih ke jaga, Ngebatasin lah ya. batasin. Selagi dibolehin sama ortunya, ya oke aja sih, soalnya aku juga Fine aja. serumah sama anak-anak. Nah coba ya, halo, lagi di mana? Bocor. Jalan. Halo, Ya, halo. apa kabar? Baik sih. Kalau kamu gimana? Baik. Ganggu nggak? Enggak sih, kenapa emang? Nggak apa-apa sih, mau nelpon aja. Kamu lagi di mana? Lagi di hati kamu. Waduh, jangan. Oh, jangan ya, oke. Udah ada yang baru. Makasih ya. Iya. Oke. Kok ada sayang sih? Aku gak mau suruh bawa suasana dulu kayaknya. Enggak, kamu udah sih. Oh iya. Besok kamu kemana? Kalau ketemuan bisa nggak? Dulu deh ya, aku nulis dulu nih cowok mana aja aku Banyak ya cowok-cowoknya ya. Kalau udah nggak sama aku gitu biasanya pasti banyak cowoknya. Berarti habis ini sleep call sama orang lain. Iya. Jadi ya kangen aja sih sebenarnya. Jadi nelfon, makanya tadi kalian ngajak meet juga. Oke. Ada besok ya. Dan kabarin ya.